Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Evi Rahmawati, Nirmala Agustina, Karisma Dwi Lestari, dan Diktania Sandra Ophelia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang program linear. Berikut subbab materi kali ini. Yang pertama, pengertian program linear, 2 formulasi model program linear, 3 fungsi dan tujuan, 4 bentuk umum program linear, 5 contoh formulasi persoalan program linear, 6 masalah maksimisasi, 7 masalah minimisasi. Bentuk umum program linear. Secara umum, bentuk program linear dapat dituliskan meliputi 1 fungsi tujuan maksimum atau minimum, 2 fungsi pembatas. Berikut kalian bisa melihat pada slide berikut ini. Bentuk umum program linear. Keterangan dari simbol yang digunakan sebagai berikut. M sama dengan banyaknya jenis sumber yang terbatas atau fasilitas yang tersedia. N sama dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas terbatas tersebut. Xj sama dengan variabel keputusan untuk kegiatan J. Aij sama dengan banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran atau output kegiatan J. BI sama dengan banyaknya sumber atau fasilitas I yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan I. CF sama dengan kenaikan nilai F apabila pertambahan tingkat kegiatan XIJ dengan satu satuan atau unit atau merupakan sumbangan setiap satuan keseluruhan kegiatan J terhadap nilai F. F sama dengan nilai yang dioptimalkan maksimum atau minimum. Bentuk program linear di atas juga dapat disajikan dengan memanfaatkan konsep matriks menjadi bentuk. Contoh bentuk umum program. Seorang manajer di perusahaan penghasil kerajinan tangan mempekerjakan pengrajin untuk membuat piring dan gelas desain Bali. Sumber daya yang diperlukan adalah tanah liat dan pekerja. Manajer tersebut ingin memperoleh keuntungan maksimum dari piring dan gelas yang diproduksi. Berikut data di mana dimanfaatkan oleh manajer. Bisa dilihat produknya yaitu piring gelas. Jam kerja untuk piring 1, pon tanah liat per unit 4, laba per unit sebesar 80, gelas jam pekerja adalah 2, pon tanah liat per unit 3, dan laba unit produk 100. Persediaan per hari adalah 40 dan 120. Contoh umum bentuk program. Formulasikan persoalan di atas ke dalam bentuk umum pemrograman linear. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jumlah yang diproduksi untuk tiap jenis produk dapat diwakilkan dengan simbol berikut. X1 sama dengan jumlah piring per unit yang diproduksi setiap hari. X2 jumlah gelas per unit yang diproduksi setiap hari. Karena tujuan manajer adalah untuk meraih keuntungan yang maksimum dari produksi piring dan gelas, maka fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 80X1 plus 100X2. Fungsi kendala pekerja 1X1 plus 2X2 kurang lebih dari 40. Persediaan tanah liat sama dengan 4X1 ditambah 3X2 kurang lebih 120. Syarat non-negatif yaitu X1 besar dari 0, X2 besar dari 0. Masalah maksimisasi. Maksimisasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil. Contohnya seperti ini. PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang memproduksi 2 jenis produk yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan barang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat sebagai tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya.
maksimisasi. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta dan bagi kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Langkah-langkah: tentukan variabel X1 sama dengan kain sutra, X2 sama dengan kain wol, fungsi tujuan X sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2. Fungsi kendala atau batasan 2X1 ditambah 3X2 kurang lebih 60 benang sutra, 2X akar 2 kurang lebih 30 benang wol, 2X1 tambah X2 kurang lebih 40 tenaga kerja. Dan berikut adalah langkah-langkah membuat grafik dan contoh dari grafik tersebut. Bisa dilihat dari samping saya. Selanjutnya, masalah maksimisasi, cara mendapatkan solusi optimal. Yang pertama, dengan mencari nilai Z setiap titik ekstrim, seperti dengan cara yang ada di slide berikut. Yang selanjutnya bisa dilihat di slide berikut. Dan kesimpulan masalah maksimisasi adalah untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10 dan keuntungan sebesar 900 juta rupiah. Dengan cara menggeser garis fungsi tujuan, solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible, daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjauh dari titik origin. Pada gambar, solusi optimal tercapai pada titik C, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 3. Bisa dilihat pada slide berikut. Minimisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Contoh, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Bisa dilihat tabel ada di samping. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan variabel. Yang kedua, fungsi tujuan. Ketiga, fungsi kendala. 4, membuat grafik. Dan selanjutnya, solusi optimal tercapai pada titik B terdekat dengan titik origin, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 2, seperti yang ada di slide berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah diberikan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.